Yo halo semuanya, ketemu lagi di channel Kepre Anime. Sekarang Kepre Anime akan menceritakan seluruh cerita anime Kaguya sama Love is War. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar anime. Tanpa panjang lebar, yuk kita intro dulu guys. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Miyuki Shirogane. Selain itu, ada tokoh lainnya juga yang bernama Kaguya Shinomiya, dan mereka sangat famous di sekolahnya. Selain itu, mereka juga menjabat sebagai anggota OSIS di sekolah yang ternama di Akademi Shuchin. Di sana, Miyuki menjabat sebagai ketua OSIS, sedangkan Kaguya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Masing-masing dari mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi. Walaupun begitu, mereka sebenarnya saling menyukai, akan tetapi mereka lebih memendam perasaannya tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka menganggap cinta itu adalah perang, dan juga apabila salah satu dari mereka yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu, dia akan kalah. Selain itu, ada anggota OSIS ketiga yaitu Chika Fujiwara yang menjabat sebagai sekretaris. Dan karena hal itulah yang akhirnya membuat Chika pun sering membaur dengan Miyuki dan Kaguya. Namun walaupun sering membaur dengan Miyuki dan Kaguya, dia tidak menyadari kalau dia sedang berada di antara dua orang jenius yang sedang membuat strategi agar dari salah satu mereka menyerah dan mengatakan perasaannya. Hingga pada suatu hari, Miyuki membeli handphone untuk memberi kode kepada Kaguya untuk bisa berkomunikasi melalui Line. Namun Kaguya terlihat biasa saja. Miyuki pun merasa rencananya telah gagal karena Kaguya mengabaikannya begitu saja. Padahal awalnya Miyuki sudah berniat untuk meminta ID Line-nya Kaguya dengan alasan basa-basi. Akan tetapi Miyuki menyadari bahwa meminta kontak kepada lawan jenis merupakan kode ungkapan suka padanya. Namun ternyata Kaguya telah mengetahui rencana Miyuki. Bahkan dialah yang telah membuat skenario agar Miyuki membeli handphone itu, yaitu dengan menyuruh pelayan di rumahnya untuk menyamar sebagai sales dan penawaran harga yang murah. Namun seketika Fujiwara lah yang secara belak-belakan meminta ID-nya Miyuki. Lalu Miyuki memanfaatkan kesempatan ini dan dia langsung mengganti foto profil dirinya dengan foto masa kecilnya. Lalu Fujiwara langsung mengekspresikannya setelah melihat foto masa kecilnya Miyuki. Lalu Miyuki pun mengatakan bahwa 3 menit kemudian dia akan menghapusnya. Lalu Kaguya pun mencari cara untuk bisa melihat foto itu tanpa harus memberi ID lainnya kepada Miyuki. Karena memang HP Kaguya tidak mendukung untuk menggunakan Line, Kaguya pun berpura-pura menangis karena Miyuki telah pilih kasih dan tidak ingin memperlihatkan foto itu kepadanya. Lalu Miyuki pun spontan memperlihatkannya. Tentu saja ini merupakan kemenangan untuk Kaguya. Lalu mereka pun saling menukar email dan nomor telepon. Pada suatu hari, Fujiwara dan Kaguya merencanakan untuk menjadi cosplayer di sebuah pesta. Kaguya pada saat itu mengenakan telinga kucing. Miyuki pun melihatnya dan dia merasa tidak tahan dengan keimutan Kaguya pada saat mengenakan telinga kucing itu. Akan tetapi Miyuki berusaha untuk menutupi dengan menggunakan ekspresi absurd yang ia miliki. Lalu Kaguya juga memasang telinga kucing itu kepada Miyuki. Lalu sontak dalam pandangannya Kaguya, Miyuki terlihat sangat imut menggunakan telinga kucing yang dikenakannya. Kaguya tidak bisa menahan senyuman kebahagiaannya sehingga ia menggigit bibirnya hingga berdarah agar ia bisa menunjukkan senyuman natural dan tersenyum seakan itu cocok untuk Miyuki. Namun Miyuki menyimpulkan bahwa tatapan dari seorang Kaguya seperti tatapan dari seorang yang sedang melihat seekor serangga. Dan mereka pun menganggap bahwa telinga kucing yang mereka kenakan terlihat aneh di mata mereka satu sama lain. Padahal sebenarnya mereka sama-sama menyukai, akan tetapi karena harga diri mereka yang terlalu tinggi, mereka pun enggan untuk mengakuinya. Karena mereka sama-sama memiliki prinsip bahwa cinta adalah perang. Setelah sekian lama mereka saling menukar email dan telepon, tapi tidak ada satupun yang menghubungi lebih dahulu. Atas paksaan Hayasaka pun menghubungi Miyuki menggunakan ponsel Kaguya. Namun mereka hanya melakukan sekedar obrolan basa-basi dan mereka pun ingin segera mengakhiri percakapan tersebut. Lalu percakapan itu pun berakhir dengan pesan singkat perhatian Miyuki kepada seorang Kaguya. Kaguya pun merasa tersipu malu dibuatnya. Setelah banyak hal yang telah mereka lewati bersama, Kaguya pun mengungkapkan sedikit perasaannya kepada Miyuki di suatu acara. Namun berupa kalimat yang tidak ia suarakan di akhir.
Seminggu lagi, Miyuki akan melakukan pertandingan bola voli, namun diketahui bahwa dia merupakan ketua OSIS yang sangat pintar dan selalu menempati posisi pertama. Namun ia tidak berbakat dalam bidang olahraga, terutama pada permainan bola voli. Ia tidak bisa melakukan servis dan teknik lainnya. Padahal servis merupakan teknik dasar permainan bola voli. Dan bahkan lebih parahnya, teknik permainannya mungkin bukan suatu tontonan yang layak bagi manusia. Lalu Fujiwara pun mengetahui kegigihan Miyuki saat berlatih. Ia pun berusaha mengajari Miyuki hingga benar-benar menguasainya. Miyuki berlatih keras selama seminggu hingga pertandingan itu tiba dan akhirnya Miyuki pun memenangkan pertandingan itu. Suatu ketika, kita diperkenalkan oleh anggota OSIS keempat yang bernama Yu Isagami. Namun setelah beberapa pekan terakhir, ia mendapatkan ancaman dari Kaguya untuk tutup mulut. Setelah mengetahui semua rencana Kaguya yang ingin membuat skenario untuk melakukan suatu hal tertentu kepada Miyuki, Ishigami pun mengetahui bahwa Kaguya mempunyai perasaan cinta kepada Miyuki, namun Kaguya mengancamnya untuk tutup mulut. Ishigami pun merasa kehidupannya seakan selalu terancam oleh Kaguya. Di hari selanjutnya, ada sesuatu yang berbeda dari Kaguya, yaitu Kaguya merias kukunya. Ia sengaja memperlihatkannya kepada Miyuki. Miyuki pun tampak tersipu malu melihat keindahannya. Namun ia berpura-pura seakan tidak menyadari hal itu dan memilih untuk diam. Kaguya pun merasa sedikit kecewa karena Miyuki tidak menyadari akan hal itu. Sepulang dari sekolah, akhirnya Miyuki pun menghampiri Kaguya dan merespon tentang penampilannya. Itu namun sekali lagi kejujurannya itu tidak ia ungkapkan sepenuhnya. Tapi hal itu malah membuat Kaguya sangat senang. Pada suatu hari, terlihatlah adik Miyuki bernama Kei Shirogane datang untuk menemui di ruang OSIS, namun kebetulan Miyuki sedang tidak ada di sana. Kaguya yang baru pertama kali bertemu dengan Kei, ia pun ingin mengakrabkan dirinya dengan Kei sebagai jabatan agar lebih dekat lagi dengan Miyuki. Namun seketika setelah datangnya Fujiwara, ternyata Fujiwara lah yang akrab lebih dahulu karena ia telah lama mengenalnya. Lalu Kaguya pun merasa ia tidak bisa menyamangi di posisi Fujiwara yang sangat dekat dengan Kei. Namun fakta sebenarnya adalah Kei lah yang merasa gugup bertemu dengan Kaguya dan juga canggung untuk memulai pembicaraan dengannya. Beberapa hari setelahnya, mereka terjebak hujan deras di sekolah. Pada kesempatan itu, Kaguya pun menyusun rencana sebaik mungkin agar ia bisa pulang bersama Miyuki menggunakan taksi. Namun, tetap saja walaupun dengan skenario seolah dia bisa pulang bersama secara kebetulan, Kaguya pun rela kehujanan menunggu Miyuki keluar dari sekolah. Namun Miyuki malah tidak menyadari bahwa Kaguya sedang menunggunya hingga rela kehujanan untuk mengajaknya pulang bersama. Akibat terkena hujan, keesokan harinya Kaguya pun demam. Mereka pun memutuskan siapa yang akan pergi menjenguk Kaguya. Fujiwara pun melakukan sebuah permainan untuk memutuskan bahwa siapa yang menang dialah yang akan menjenguk Kaguya. Miyuki pun memenangkan permainan itu dan dia pergi menjenguk Kaguya. Namun akibat demamnya itu Kaguya malah menjadi mengigau dan tanpa disadari ia menarik Miyuki ke kasur hingga mereka berdua tidur terlelap saling bersampingan sampai Kaguya pun telah sadar. Lalu ia merasa kebingungan dan juga marah kepada Miyuki. Namun untungnya dari kejadian itu tidak ada kejadian seperti yang dikhawatirkan Kaguya. Miyuki mengungkapkan bahwa dirinya tidak sedikit pun menyentuhnya. Keesokan harinya mereka pun menjadi canggung walaupun Kaguya mungkin sedikit marah. Tapi di samping itu Kaguya merasa jengkel di pikirannya apakah dirinya tidak cukup menarik sehingga Miyuki tak sedikit pun mencoba berbuat hal aneh padanya. Namun sebenarnya Miyuki telah berusaha sekuat mungkin untuk menahan nafsunya karena bagi pria sejati hal itu adalah sebuah tantangan yang sangat berat ketika sedang dalam posisi itu. Namun pada akhirnya Miyuki lah yang pertama kali memulai obrolan dengan Kaguya. Lalu mengatakan pengakuannya bahwa saat itu dia tak sengaja menyentuh bibirnya Kaguya. Kaguya pun tersipu malu karena ungkapan yang selama ini ia tunggu akhirnya didengar olehnya. Lalu mereka pun berbaikan seperti biasanya. Liburan musim panas pun telah tiba. Mereka merencanakan untuk pergi ke festival kembang api bersama pada tanggal 24 Agustus. Tepatnya tinggal beberapa minggu lagi. Namun liburan panjang ini membuat mereka tersiksa karena tidak bisa bertemu dan bahkan tidak saling menghubungi.
Keesokan harinya Kaguya dan Miyuki pun pergi ke sekolah dengan harapan yang sama, ingin bertemu, namun sayang mereka tidak berpas-pasan. Lalu festival kembang api pun telah tiba. Miyuki, Fujiwara, dan Isagami telah menunggu Kaguya, namun pelayan suruhan Kaguya melarang Kaguya untuk pergi agar dia terhindar dari bahaya akibat kerumunan orang-orang. Hayasaka pun membantu pelarian Kaguya. Namun sesampainya di festival, ia tidak bertemu dengan yang lainnya. Malahan festivalnya sudah berakhir. Ia pun sangat sedih karena telah melewatkan kesempatan untuk melihat festival kembang api itu, karena selama ini ia hanya melihatnya di balik jendela rumahnya. Di saat ia bersedih, datanglah Miyuki, lalu ia menenangkan dan menggenggam erat tangan Kaguya. Lalu Miyuki membawanya pergi ke kota sebelah yang juga mengadakan festival kembang api, namun telah ditunda hingga 20 menit lagi. Dan setelah sampai di sana, semuanya pun sangat menikmati dan sangat puas melihat kembang api itu. Namun terkecuali dengan Kaguya yang tidak mempedulikan kembang api, melainkan dia melihat wajah Miyuki yang memancarkan kebahagiaan itu lebih indah dari kembang api itu. 心臓の音がうるさくてもう Keesokan harinya mereka pun menjadi canggung kembali karena merasa bahwa apa yang mereka lakukan saat itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Walaupun mereka melakukan kegiatan seperti biasanya, mereka masih saja belum mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Dan cerita pun selesai.